Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Masih tetap semangat kan? Baik. Kalau masih tetap semangat, hari ini kita belajar mata pelajaran tematik yaitu PKN. Ya, anak ibu semuanya siapkan buku PKN-nya. Buka buku PKN-nya halaman 23. Sekarang kita sudah masuk ke tema 2. Selalu berhemat energi, ya. Oke. Perhatikan bukunya, kemudian dengarkan ibu ya sambil dibaca bukunya, Nak, ya. Oke. Sekarang kita masuk tentang pengertian hak dan kewajiban. Sebelumnya di kelas 3 anak-anak ibu sudah belajar tentang hak dan kewajiban, bukan? Ya. Apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban, segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang perhatikan bukunya. Yang pertama, pengertian hak. Hak katanya di sini sesuatu yang harus kita terima. Hak yang kita miliki di suatu tempat berbeda dengan hak yang kita miliki di tempat lain. Contoh, hak anak ibu di sekolah itu berbeda dengan hak anak ibu di rumah. Nah, kalau di sekolah, anak ibu berhak mendapatkan didikan dari guru. Sedangkan di rumah, anak-anak ibu berhak mendapatkan didikan dari orang tua, bukan dari guru. Ya, itu dia contohnya tadi. Nah, di sini ada beberapa contoh hak kita di lingkungan masyarakat. Perhatikan, di sana ada 6 ya, ada 6. Yang pertama, menggunakan fasilitas umum. Contohnya menggunakan jalan raya, kita berhak menggunakan jalan raya. Ya. Kemudian kita berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti misalnya angkutan umum, bus, oplet, ya, atau alat transportasi yang lain. Nah, yang kedua, mengikuti kegiatan warga. Jadi setiap ada kegiatan warga, kita berhak untuk mengikutinya. Jadi nggak ada yang boleh melarang kita untuk ikut. Kalau kita mau ikut, boleh saja kita ikut. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, berhak menyampaikan pendapat. Jadi ketika ada satu rapat, anak-anak ibu berhak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi jangan lupa, ketika kita mengeluarkan pendapat harus dengan cara yang santun. Jangan karena kita berhak mengeluarkan pendapat, sesuka hati kita aja untuk mengeluarkan pendapat tanpa memikirkan orang lain. Ya. Oke. Yang keempat, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima, memperoleh pendidikan. Kemudian yang terakhir, memperoleh fasilitas kesehatan. Jadi itulah yang merupakan hak kita di lingkungan masyarakat. Kemudian kita masuk ke kewajiban. Buka bukunya halaman 24. Ya. Apa itu kewajiban? Kewajiban katanya sesuatu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Setiap orang harus mematuhi dan melaksanakan kewajibannya. Anak-anak ibu sudah melaksanakan kewajibannya sebagai siswa enggak? Iya, bagus ya. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan diberikan sanksi ataupun hukuman. Nah, ini adalah beberapa contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat. Di sana ada 3. Yang pertama katanya mematuhi peraturan yang berlaku. Ya. Jadi tadi hak kita di sekolah itu mendapatkan didikan dari guru. Ya. Tapi kita juga punya kewajiban. Kewajibannya tadi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, selain itu, kewajiban kita juga mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau di dalam masyarakat itu
warganya diwajibkan untuk menjaga kebersihan, ya kita wajib. Ya, namanya kewajiban. Tentu harus kita laksanakan. Nah, di dalam masyarakat itu katanya apabila ada tamu yang menginap di tempat itu 1 kali 24 jam katanya wajib lapor. Nah, kita wajib melaporkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita kan tidak tahu siapa saja tamu-tamu yang datang itu. Jadi kita wajib lapor, itu kewajiban kita. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan tempat umum. Jadi kita berhak menggunakan fasilitas umum tadi. Kita berhak untuk memakai ataupun menggunakan fasilitas umum tadi, tapi kita juga wajib menjaga kebersihannya. Kemudian yang ketiga, kita wajib menghormati hak orang lain. Ya. Jadi jangan hanya hak kita yang kita pikirkan, tetapi kita juga wajib untuk menghormati hak orang lain. Ya. Dalam mendapatkan hak kita, kita juga harus menghormati hak orang lain. Itu dia. Ya. Jelas ya Bu, anak Ibu ya. Pengertian hak dan kewajiban. Sekarang kita perhatikan halaman 24 latihan 1. Di sana dikatakan menyebutkan contoh hak anak di rumah. Ya. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Ayo ambil penanya. Sekarang kita centang ya. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Apakah itu hak atau bukan hak? Iya, itu adalah hak. Silakan dicentang ya nak ya. Yang kedua, menonton televisi bersama adik. Apakah itu hak kita? Iya, betul. Yang ketiga, membantu ibu membersihkan rumah. Apakah itu hak kita? Bukan, itu adalah kewajiban kita. Kita sebagai anak, kita wajib membantu orang tua kita. Ya. Oke. Yang keempat, mendapat perawatan saat sakit. Apakah itu hak kita? Iya, betul, itu hak kita. Yang kelima, menyalakan kipas angin pada siang hari. Apakah itu hak kita? Iya. Tapi kita harus lihat cuaca juga enak ya. Kalau cuacanya panas pada saat siang hari, kita berhak menghidupkan kipas angin. Ya. Tapi ingat, pada saat cuaca dingin, kita juga wajib mematikan kipas angin untuk menghemat energi. Ya. Oke, jadi di sini dari 5 pernyataan tadi ada berapa tadi hak kita? Iya, ada 4 ya nak ya. Jadi yang bukan hak kita tadi adalah membantu ibu membersihkan rumah, karena itu merupakan kewajiban kita. Oke, kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut kemudian jawablah pertanyaannya. Ibunya berkata, Joni sudah waktunya tidur. Di sini waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Nah, apa kata si Joni? Sebentar lagi Bu, katanya. Nah, yang A. Hak apa yang diterima oleh Joni? Ayo, hak apa yang diterima oleh Joni? Iya, betul. Hak yang diterima oleh Joni adalah menggunakan komputer. Ya. Dia berhak menggunakan komputer yang ada di rumahnya. B. Bagaimana sikap Joni dalam menggunakan haknya? Bagaimana sikapnya? Ayo. Ya, selain mengingat haknya, dia juga harus mengingat kewajibannya. Nah, yang C. Kewajiban apa yang dimiliki oleh Joni? Ayo, anak-anak ibu, coba. Kewajiban apa yang dimiliki oleh si Joni? Iya, Joni berkewajiban untuk mematikan komputernya ketika dia selesai bermain ataupun belajar. Ya, kita nggak tahu di sini si Joninya belajar atau bermain. Yang penting dia berhak menggunakan komputernya. Tapi dia wajib untuk mematikannya
saat sudah selesai menggunakannya. Supaya apa? Ya, supaya hemat energi. Yang keempat, apakah kamu memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti Joni? Ya, pasti ya nak ya. Di rumah anak-anak ibu berhak menggunakan, misalnya menggunakan komputer atau menggunakan televisi ya. Tapi di saat anak ibu sudah selesai menggunakannya, anak-anak ibu harus ingat kewajibannya. Yang pertama, anak ibu harus ingat waktu. Ya, tidak boleh bermain komputer atau menonton sesuka hati sampai jam berapa gitu ya. Tapi anak ibu harus ingat waktu. Ketika waktunya tidur, harus tidur. Ya. Ketika waktunya misalnya harus makan atau harus mandi atau harus apalah, atau harus pergi les gitu, ya harus diingat waktunya. Ya. Karena selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban. Ya. Oke. Yang ketiga, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan hak. Ayo, dari antara gambar yang dua ini, yang mana yang merupakan hak kita? Ayo. Iya, betul. Gambar yang pertama ini adalah hak kita. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah kewajiban kita. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan 2. Menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Berilah tanda centang untuk sikap yang benar. Nina mandi sore. Air di bak mandi sudah penuh. Keran air tetap terbuka. Sikap Nina sebaiknya bagaimana? Iya, sikap Nina sebaiknya menutup keran air. Nah, alasannya apa? Nah, alasannya adalah Nina berhak menghidupkan air ataupun menjalankan air dan berhak menggunakan airnya. Tetapi Nina juga berkewajiban untuk mematikan air ketika sudah selesai digunakan. Ya, itu dia. Yang kedua, Deli ingin berangkat ke tempat les. Kipas angin di kamar Deli menyala. Sikap Deli sebaiknya bagaimana? Membuka jendela kamar atau mematikan kipas angin? Iya, yang harus dilakukan adalah mematikan kipas angin. Alasannya kenapa? Nah, alasannya Deli berhak menghidupkan kipas angin di kamarnya ketika udara panas, tetapi Deli juga berkewajiban untuk mematikan kipasnya ketika dia tidak menggunakannya lagi. Untuk apa? Untuk menghemat energi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, halaman 26. Ya. Apakah kamu memiliki pengalaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban di rumah? Nah, coba diingat-ingat dulu, apakah kamu punya pengalaman enggak? Oke, kalau kamu punya pengalaman silahkan ceritakan ke orang tua atau ke kakak atau ke adik atau ke abang ya. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat gambar pertama itu, anak perempuan itu kita anggap saja namanya si Nina. Oh ya, di sini Nina namanya ya. Katanya Nina rajin berlatih bernyanyi sehingga banyak memenangkan lomba. Ya. Apakah Nina menggunakan haknya dengan baik? Iya. Dia menggunakan haknya dengan baik. Yang kedua, tuliskan 2 manfaat yang dirasakan Nina dengan mendapatkan haknya. Ayo, apa manfaat yang dirasakan si Nina ketika dia mendapatkan haknya? Iya, betul. Yang pertama, dia bisa mendapatkan juara lomba. Yang kedua, dia bisa ikut dalam perlombaan menyanyi di sekolahnya. Ya, itu dia haknya, manfaatnya ya. Yang ketiga, sikap apa yang kamu tiru dari Nina? Iya, sikap yang kamu tiru dari Nina adalah menggunakan haknya sebaik mungkin sehingga dia mendapatkan manfaat yang baik pula untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya.
Yang keempat, apa alasanmu mau meniru sikap Nina tersebut? Ayo, apa alasanmu? Iya, dengan memanfaatkan hak yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang baik pula bagi diri kita sendiri maupun orang yang di sekitar kita. Ya, oke. Untuk nomor 4 sampai nomor 6, anak-anak ibu bisa jawab sendiri ya. Oke, silakan berlatih di rumah. Nah, untuk tugas hari ini ya, silakan anak-anak ibu kerjakan latihan penilaian harian subtema 1. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 ya. Tulis jawaban saja, kerjakan di buku latihan. Oke? Jelas ya anak-anak ibu? Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan ibu hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu tetap semangat belajar. Walaupun kita tidak bisa bertemu di sekolah, tidak bisa mendengarkan penjelasan dari ibu langsung, tapi anak-anak ibu yakin anak-anak ibu pasti mau tetap belajar di rumah. Ya? Oke, akhir kata ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Namo Buddhaya.